telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Az-Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian lihat kiblatku di sini? Demi Allah, tidaklah tersembunyi bagiku khusyuk dan rukuk kalian. Sungguh, aku dapat melihatnya dari belakang punggungku. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Saleh berkata, telah menceritakan kepada kami Fulay bin Sulaiman dari Hilal bin Ali dari Anas bin Malik berkata, Nabi SAW pernah sholat bersama kami, kemudian beliau naik mimbar dan bersabda, sesungguhnya saat sholat dan ruku, aku dapat melihat kalian dari belakangku sebagaimana sekarang aku melihat kalian. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW pernah mempertandingkan antara kuda yang dipersiapkan untuk pacuan yang jaraknya dimulai dari Al-Hafya sampai Saniyatul Wada, dan kuda yang tidak disiapkan untuk pacuan yang dimulai dari Al-Hafya hingga Masjid Bani Suraim. Abdullah bin Umar adalah termasuk orang yang mengikuti pacuan tersebut. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Talhah bahwa dia mendengar Anas berkata, aku menemui Nabi SAW saat beliau sedang berada di masjid bersama orang banyak. Maka aku menghadap kepada beliau, lalu beliau bertanya kepadaku, apakah kamu diutus oleh Abu Talhah? Aku menjawab ya. Beliau bertanya lagi, untuk undangan makan? Aku menjawab benar. Kemudian beliau bersabda kepada orang-orang yang bersama beliau, mari berangkat. Maka beliau pun berangkat dan aku juga berangkat bersama mereka. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Musa berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdul Razak berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Syihab dari Sahal bin Sa'ad bahwa ada seorang laki-laki datang dan berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika seorang suami mendapati laki-laki lain bersama istrinya, lalu keduanya saling melaknati dalam masjid sementara aku menyaksikannya. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Ibnu Syihab dari Mahmud bin Ar-Rabi dari Itban bin Malik bahwa Nabi SAW mendatanginya di rumahnya seraya bersabda, mana tempat di rumahmu yang kau sukai untuk aku pimpin sholat? Maka aku menunjukkan suatu tempat. Lalu Nabi SAW takbir dan kami membuat shaf di belakangnya. Kemudian beliau pun sholat 2 rakaat. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin U'ufair berkata, telah menceritakan kepadaku Al-La'its berkata, telah menceritakan kepadaku Muqail dari Ibnu Syihab berkata, telah menceritakan kepadaku Mahmud bin Ar-Rabi Al-Ansari bahwa Aitban bin Malik, seorang sahabat Rasulullah SAW yang pernah ikut perang Badar dari kalangan Ansar, dia pernah menemui Rasulullah SAW dan bersabda, wahai Rasulullah, pandanganku sudah buruk, sedang aku sering memimpin sholat kaumku. Apabila turun hujan, maka air menggenangi lembah yang ada antara aku dan mereka, sehingga aku tidak bisa ke masjid untuk memimpin sholat. Aku menginginkan Tuhan dapat mengunjungi aku, lalu sholat di rumahku yang akan aku jadikan sebagai tempat sholat.
Mahmud berkata, kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya, aku akan lakukan insyaallah. Aitban berkata, maka berangkatlah Rasulullah SAW dan Abu Bakar ketika siang hari. Beliau lalu meminta izin, lalu aku mengizinkannya, dan beliau tidak duduk hingga beliau masuk ke dalam rumah. Kemudian beliau bersabda, mana tempat di rumahmu yang kau sukai untuk aku pimpin sholat? Maka aku tunjukkan tempat di sisi rumah. Nabi SAW lalu berdiri dan takbir, sementara kami berdiri membuat shaf di belakang beliau. Beliau sholat 2 rakaat, kemudian salam. Aitban melanjutkan, lalu kami suguhkan makanan dan daging yang kami masak untuk beliau. Maka berkumpullah warga desa di rumahku dalam jumlah yang banyak. Salah seorang dari mereka lalu berkata, mana Malik bin Ad-Dukhshin atau Ibnu Ad-Dukhshun? Ada seorang yang menjawab, dia munafik, dia tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, janganlah kau ucapkan seperti itu. Bukankah kamu tahu dia telah mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharap ridha Allah? Orang itu menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Aitban berkata, kami lihat pandangan dan nasihat-nasihat beliau itu untuk kaum munafikin. Bersabda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharap ridha Allah. Ibnu Syihab berkata, kemudian aku tanyakan kepada Al-Husain bin Muhammad Al-Ansari, salah seorang dari Bani Salim yang termasuk orang terpandang tentang hadis Mahmud bin Ar-Rabi ini, maka dia membenarkannya. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al-Ash'ad bin Sulaim dari ayahnya, dari Masruq dari Aisyah berkata, Nabi SAW suka mendahulukan yang kanan dalam setiap perbuatannya, seperti dalam bersuci, menaiki kendaraan, dan memakai sandal. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Muthanna berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Hisham berkata, bapakku mengabarkan kepadaku dari Aisyah Ummul Mukminin bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah menceritakan kepada Nabi SAW bahwa mereka melihat gereja di Habasyah yang di dalamnya terdapat gambar. Maka beliau pun bersabda, sesungguhnya jika orang soleh dari mereka meninggal, maka mereka mendirikan masjid di atas kuburannya dan membuat patungnya di sana, maka mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Warith dari Abu Attaiyah dari Anas bin Malik berkata, Nabi SAW tiba di Madinah lalu singgah di perkampungan Bani Amr bin Auf. Nabi SAW tinggal di sana selama 14 malam. Kemudian beliau mengutus seseorang menemui Bani Najjar. Maka mereka pun datang dengan pedang di badan mereka. Aku melihat Nabi SAW di atas tunggangannya, sedang Abu Bakar membonceng di belakangnya, dan para pembesar Bani Najjar berada di sekelilingnya, hingga sampai di sumur milik Abu Ayyub. Beliau suka segera sholat saat waktu sholat sudah masuk. Maka beliau pun sholat di kandang kambing. Kemudian beliau memerintahkan untuk membangun masjid. Beliau mengutus seseorang menemui pembesar Bani Najjar. Utusan itu menyampaikan, wahai Bani Najjar, sebutkan berapa harga kebun kalian ini. Mereka menjawab, tidak, demi Allah, kami tidak akan menjualnya kecuali kepada Allah. Anas berkata, aku beritahu kepada kalian bahwa pada kebun itu banyak terdapat kuburan orang-orang musyrik. Juga ada sisa-sisa reruntuhan rumah dan pohon-pohon kurma. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk membongkar kuburan-kuburan tersebut.
Reruntuhan rumah diratakan dan pohon-pohon kurma ditumbangkan lalu dipindahkan di depan arah kiblat masjid. Maka lalu membuat pintu masjid dari pohon dan mengangkut batu bata sambil menyanyikan nasyid. Dan Nabi SAW ikut bekerja pula bersama mereka sambil mengucapkan, "Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat, maka ampunilah kaum Ansor dan Muhajirin." Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu At-Tayyah dari Anas bin Malik berkata, Nabi SAW pernah sholat di kandang kambing. Setelah itu aku mendengar Anas mengatakan beliau sholat di kandang kambing sebelum masjid dibangun. Telah menceritakan kepada kami Shadaqah bin Al-Fadl berkata, telah mengabarkan kepada kami Sulaiman bin Hayyan berkata, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Nafi' berkata, aku melihat Ibnu Umar sholat menghadap untanya, dan ia mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah SAW melakukannya. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik, dari Zaid bin Aslam, dari Abba bin Yasar, dari Abdullah bin Abbas berkata, ketika terjadi gerhana matahari, Rasulullah SAW melaksanakan sholat gerhana. Kemudian beliau bersabda, neraka telah diperlihatkan kepadaku dan belum pernah sekalipun aku melihat suatu pemandangan yang lebih mengerikan daripada hari ini. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah bin Umar berkata, telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi SAW bersabda, jadikanlah sebagian dari sholat kalian ada di rumah kalian, dan jangan kalian jadikan ia sebagai kuburan. Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian memasuki tempat yang penghuninya disiksa kecuali kalian menangis. Jika tidak bisa menangis, maka janganlah kalian memasukinya, agar kalian tidak mendapat musibah sebagaimana mereka mendapatkannya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdah dari Hisham bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah bahwa Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah SAW sebuah gereja yang dia lihat di suatu tempat di negeri Habasyah atau Ethiopia yang disebut Maria. Kemudian dia ceritakan apa yang dilihatnya, bahwa di dalamnya ada gambar atau patung. Rasulullah SAW pun bersabda, mereka adalah suatu kaum yang jika ada hamba soleh atau laki-laki soleh dari mereka meninggal, mereka membangun masjid di atas kuburannya dan membuatkan patung untuknya, maka mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az-Zuhri, telah mengabarkan kepadaku Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bahwa Aisyah dan Abdullah bin Abbas keduanya berkata, ketika sakit Rasulullah SAW semakin parah. Beliau memegang bajunya dan ditutupkan pada mukanya. Beliau telah terasa sesak. Beliau lepaskan dari mukanya. Ketika keadaannya seperti itu, beliau bersabda, semoga laknat Allah tertimpa kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid.
Beliau memberi peringatan kaum muslimin atas apa yang mereka lakukan. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Sa'in bin Al-Musattab, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat Yahudi dan Nasoro karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan berkata, telah menceritakan kepada kami Hushaim berkata, telah menceritakan kepada kami Sayyarah, yaitu Abu Al-Hakam berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid Al-Faqir berkata, telah menceritakan kepada kami Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun dari nabi-nabi sebelumku. Aku ditolong melawan musuhku dengan ketakutan mereka sepanjang sebulan perjalanan. Bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan suci. Maka di mana saja seorang laki-laki dari umatku mendapati waktu sholat, hendaklah ia sholat. Dihalalkan harta rampasan untukku. Para nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Dan aku diberikan hak syafaat. Telah menceritakan kepada kami Ubaid bin Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisham bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah bahwa ada seorang budak perempuan hitam milik suatu kaum orang Arab telah mereka merdekakan. Aisyah mengatakan, pada suatu hari sahaya ini keluar bersama seorang bayi perempuan dengan membawa kain tikar tenunan berwarna merah terbuat dari kulit yang dihiasi dengan permata. Berkata Aisyah radhiyallahu anhu, maka sahaya itu meletakkan tikar tersebut atau duduk di atasnya. Lalu tiba-tiba ada burung terluka yang jatuh. Sahaya itu menganggapnya sebagai daging, maka diambilnya. Lalu orang-orang itu mencari burung tersebut tapi tidak menemukannya. Berkata Aisyah radhiyallahu anhu, lalu orang-orang itu menanyakannya kepadaku. Berkata Aisyah radhiyallahu anhu, lalu orang-orang itu menggeledah sampai pada bagian depan sahaya tersebut. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, aku ada bersama mereka saat burung itu jatuh, lalu dia mengambilnya. Maka terjadilah apa yang terjadi di antara mereka. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, aku katakan inilah yang kalian duga aku berada di balik ini semua. Padahal orang inilah yang berbuat dan aku berlepas diri darinya. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, lalu sahaya ini menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam. Berkata Aisyah radhiyallahu anhu, sahaya ini memiliki rumah kecil di dekat masjid. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, dan setiap dia menemui aku, dia menceritakan di sampingku. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, tidaklah dia duduk di sisiku melainkan selalu bersyair. Berkata Aisyah radhiyallahu anhu, aku katakan kepadanya, apa alasanmu setiap kali bermajelis denganku kamu bersyair seperti itu? Aisyah radhiyallahu anhu berkata, maka dia ceritakan seperti kejadian dalam hadis ini. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah berkata, telah menceritakan kepadaku Nafi berkata, telah mengabarkan kepadaku Abdullah bin Umar bahwa ia pernah tidur di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam saat dia masih pemuda lajang dan belum punya keluarga.
telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abu Hazim dari Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad berkata, Rasulullah SAW datang ke rumah Fatimah, namun Ali tidak ada di rumah. Beliau lalu bertanya, kemana putra pamanmu? Fatimah menjawab, antara aku dan dia terjadi sesuatu hingga dia marah kepadaku. Lalu dia pergi dan tidak tidur siang di rumah. Maka Rasulullah SAW berkata kepada seseorang, carilah di mana dia. Kemudian orang itu kembali dan berkata, wahai Rasulullah, dia ada di masjid sedang tidur. Maka Rasulullah SAW mendatanginya ketika itu Ali sedang berbaring, sementara kain selendangnya jatuh di sisinya hingga ia tertutupi debu. Maka Rasulullah SAW membersihkannya seraya berkata, wahai Abu Turab, bangunlah. Wahai Abu Turab, bangunlah. Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Aisyah berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Fudail dari bapaknya, dari Abu Hazm, dari Abu Hurairah berkata, sungguh aku pernah melihat sekitar 70 orang dari Ashabus Suffah. Tidak ada seorang pun dari mereka yang memiliki ridha atau selendang atau kain atau baju panjang kecuali mereka ikatkan dari leher mereka. Di antara mereka ada yang kainnya sampai ke tengah betisnya dan ada yang sampai ke mata kaki. Kemudian dia lipatkan dengan tangannya karena khawatir auratnya terlihat. Telah menceritakan kepada kami Khalad bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Mis'ar berkata, telah menceritakan kepada kami Muharib bin Ditsar dari Jabir bin Abdullah berkata, aku datang menemui Nabi SAW saat beliau berada di masjid. Mis'ar berkata, menurut Jabir berkata, saat waktu duha. Jabir bin Abdullah berkata, beliau bersabda, sholatlah 2 rakaat. Ketika itu beliau mempunyai hutang kepadaku, maka beliau membayarnya dan memberi tambahan kepadaku. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubair dari Amru bin Sulaim Az-Zaraqi dari Abu Qatadah As-Salami bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah ia sholat 2 rakaat sebelum ia duduk. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Az-Zanad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, para malaikat selalu memberi sholawat atau mendoakan kepada salah seorang dari kalian selama ia masih di tempat ia sholat dan belum berhadat. Malaikat berkata, ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Yaqub bin Ibrahim bin Sa'ad berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku dari Salih bin Kaisan berkata, telah menceritakan kepada kami Nafi bahwa Abdullah bin Umar mengabarkan kepadanya bahwa pada masa Rasulullah SAW masjid dibangun dengan menggunakan tanah liat yang dikeraskan atau bata. Atapnya dari dedaunan, sedangkan tiangnya dari batang pohon kurma. Pada masanya Abu Bakar tidak memberi tambahan renovasi apapun. Kemudian pada masanya Umar bin Al-Khattab, ia memberi tambahan renovasi. Umar merenovasi dengan batu bata dan dahan batang kurma sesuai dengan bentuk yang ada di masa Rasulullah SAW. Yang utama ia ganti dengan kayu. Kemudian pada masa Utsman, ia banyak melakukan perubahan dan renovasi. Dinding masjid ia bangun dari batu yang diukir dan batu kapur. Kemudian tiang dari batu berukir dan atapnya dari batang kayu pilihan.
telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Mukhtar berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid Al-Hazza dari Ikrimah Ibnu Abbas kepadaku dan kepada Ali, pak anaknya, pergilah kalian berdua menemui Abu Sa'id dan dengarlah hadis darinya. Maka kami pun berangkat dan kami dapati dia sedang membetulkan dinding miliknya. Ia mengambil kain selendangnya dan duduk ihtiba. Kemudian ia mulai berbicara hingga menyebutkan tentang pembangunan masjid. Ia mengkisahkan masing-masing kami membawa bata satu persatu, sedangkan Ammar membawa dua bata sekaligus. Saat Nabi SAW melihatnya, beliau berkata sambil meniup debu yang ada padanya, kasihan Ammar, dia akan dibunuh oleh golongan durjana. Dia mengajak mereka ke surga, sedangkan mereka mengajaknya ke neraka. Ibnu Abbas berkata, Ammar lantas berkata, aku berlindung kepada Allah dari fitnah tersebut. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz, telah menceritakan kepadaku Abu Hazim dari Sahal berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang wanita dan berkata, perintahkan budakmu yang tukang kayu itu membuat tangga mimbar untukku hingga aku bisa duduk di atasnya. Telah menceritakan kepada kami Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Aiman dari bapaknya, dari Jabir bin Abdullah, bahwa ada seorang wanita berkata, wahai Rasulullah, bolehkah aku buatkan sesuatu untuk Tuan, sehingga Tuan bisa duduk di atasnya? Karena aku punya seorang budak yang ahli dalam masalah pertukangan kayu. Beliau menjawab, silakan kalau kamu mau. Maka wanita itu membuat sebuah mimbar. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman, telah menceritakan kepadaku Ibnu Wahab, telah mengabarkan kepadaku Amru bahwa Bukair menceritakan kepadanya bahwa Hashim bin Umar bin Qatadah menceritakan kepadanya bahwa dia mendengar Ubaidullah Al-Khawlani mendengar Utsman bin Affan berkata di tengah pembicaraan orang-orang sekitar masalah pembangunan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia katakan, sungguh kalian telah banyak berbicara, padahal aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membangun masjid? Bukair berkata, menurutku beliau mengatakan karena mengharap ridho Allah, maka Allah akan membangun untuknya yang seperti itu di surga. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, aku katakan kepada Amru, apakah kamu mendengar Jabir bin Abdullah berkata, ada seorang laki-laki berjalan di dalam masjid dengan membawa panah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, jagalah ujung panahmu. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Burdah bin Abdullah berkata, aku mendengar Abu Burdah dari bapaknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa lewat dengan membawa panah di masjid atau pasar kita, maka hendaklah dipegang ujung panahnya dengan tangannya agar tidak melukai seorang muslim. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman Al-Hakam bin Nafi berkata, telah mengabarkan kepada kami Syuaib dari Az-Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf bahwa dia mendengar Hasan bin Thabit Al-Ansari meminta kesaksian Abu Hurairah, semoga Allah memberimu kebaikan.
apakah Anda mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Hasan, penuhilah panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permintaan untuk melawan kaum kafir. Ya Allah, kuatkanlah dia dengan Ruhul Kudus atau malaikat Jibril. Abu Hurairah menjawab, ya. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Saleh bin Kaisan dari Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepadaku Urwah bin Az-Zubair bahwa Aisyah berkata, pada suatu hari aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di pintu rumahku sedangkan budak-budak Habasyah sedang bermain di dalam masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupiku dengan kain selendangnya saat aku menyaksikan permainan mereka. Ibrahim bin Al-Munzir menambahkan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan budak-budak Habasyah mempertunjukkan permainan tombak mereka. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Yahya dari Amrah dari Aisyah berkata, Barirah datang kepadanya dan meminta tolong dalam masalah pembebasan dirinya sebagai budak. Aisyah lalu berkata, kalau kamu mau, aku berikan tebusan kepada tuanmu dan perwalianmu milikku. Tuannya berkata, kalau mau, engkau bisa berikan sisanya atau harga budak tersebut. Sekali waktu Sufyan menyebutkan, kalau kamu mau, bebaskanlah dia dan perwalian milik kami. Ketika Rasulullah SAW datang, Aisyah menceritakan hal itu kepada beliau. Maka Nabi SAW pun bersabda, beli dan merdekakanlah. Sesungguhnya perwalian itu bagi orang yang memerdekakannya. Kemudian Rasulullah SAW berdiri dekat mimbar. Sekali waktu Sufyan menyebutkan, Rasulullah SAW naik mimbar lalu bersabda, kenapa suatu kaum membuat persyaratan dengan syarat-syarat yang tidak ada pada kitabullah? Barang siapa membuat syarat yang tidak ada pada kitabullah, maka tidak berlaku sekalipun dia membuat persyaratan 100 kali. Ali berkata, Yahya berkata, dan Abdul Wahab dari Yahya dari Amrah seperti hadis ini. Dan Ja'far bin Aun berkata, dari Yahya ia berkata, aku mendengar Amrah berkata, aku mendengar Aisyah. Dan Malik meriwayatkan dari Yahya dari Amrah bahwa Barorah, namun ia tidak menyebut bahwa Rasulullah naik mimbar. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Utsman bin Umar berkata, telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az-Zuhri dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik dari Ka'ab bahwa ia pernah menagih hutang kepada Ibnu Abu Hadrad di dalam masjid hingga suara keduanya meninggi yang akhirnya didengar oleh Rasulullah SAW yang berada di rumah. Beliau kemudian keluar menemui keduanya sambil menyingkap kain gorden kamarnya. Beliau bersabda, wahai Ka'ab. Ka'ab bin Malik menjawab, wahai Rasulullah, aku penuhi panggilanmu. Beliau bersabda, bebaskanlah hutangmu ini. Beliau lalu memberi isyarat untuk membebaskan setengahnya. Ka'ab bin Malik menjawab, sudah aku lakukan wahai Rasulullah. Beliau lalu bersabda kepada Ibnu Abu Hadrad, sekarang bayarlah. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Thabit dari Rafi' dari Abu Hurairah. Ada seorang laki-laki kulit hitam atau wanita kulit hitam yang menjadi tukang sapu masjid meninggal dunia. Nabi SAW lalu bertanya tentang keberadaan orang tersebut. Orang-orang pun menjawab, dia telah meninggal. Beliau pun bersabda, kenapa kalian tidak memberi kabar kepadaku?
tunjukkanlah kuburannya padaku. Beliau kemudian mendatangi kuburan orang itu, kemudian mensolatinya. Telah menceritakan kepada kami Abdan dari Abu Hamzah, dari Al-A'mash, dari Muslim, dari Masruq, dari Aisyah berkata, ketika turun ayat-ayat dalam surat Al-Baqarah tentang masalah riba, Nabi SAW keluar ke masjid lalu membacakan ayat-ayat tersebut kepada manusia. Kemudian beliau mengharamkan perdagangan khamr. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Waqid berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid dari Thabit, dari Abu Rafi, dari Abu Hurairah, seorang laki-laki atau perempuan mengurusi kebersihan masjid, dan aku tidak melihat kecuali bahwa ia adalah seorang wanita. Lalu dia menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sholat di atas kuburnya. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim berkata, telah mengabarkan kepada kami Rauh dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Ifrit dari bangsa jin baru saja menggangguku untuk memutus sholatku, tapi Allah memenangkan aku atasnya, dan aku berkehendak untuk mengikatnya di salah satu tiang masjid sampai waktu subuh, sehingga tiap orang dari kalian dapat melihatnya. Namun aku teringat ucapan saudaraku Sulaiman alaihi salam ketika berdoa, ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh seorang pun setelah aku. Quran Surat Shad ayat 35. Rauh berkata, kemudian beliau mengusirnya dalam keadaan hina. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laits berkata, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Sa'id bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, Nabi SAW pernah mengirim pasukan berkuda mendatangi Najd. Pasukan itu lalu kembali dengan membawa seorang laki-laki dari Bani Hanifah yang bernama Thumamah bin Uthal. Mereka kemudian mengikat laki-laki itu di salah satu tiang masjid. Rasulullah SAW lalu keluar menemuinya dan bersabda, lepaskanlah Thumamah. Thumamah kemudian masuk ke kebun kurma dekat masjid untuk mandi. Setelah itu ia kembali masuk ke masjid dan mengucapkan, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair berkata, telah menceritakan kepada kami Hisham dari bapaknya dari Aisyah berkata, pada hari peperangan Khandak, saat terluka pada bagian lengannya, Nabi SAW kemudian mendirikan tenda untuk menjenguk Sa'ad dari dekat, sementara di masjid banyak juga tenda milik Bani Ghifar. Kemudian banyak darah yang mengalir ke arah mereka, orang-orang Bani Ghifar. Maka mereka pun berkata, wahai penghuni tenda, cairan apa yang mengenai kami ini? Ia muncul dari arah kalian, dan ternyata cairan itu adalah darah Sa'ad yang keluar sehingga ia pun meninggal. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Zainab binti Abu Salamah, dari Ummu Salamah berkata, aku mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa aku mengalami rasa sakit. Beliau kemudian bersabda, tawaflah
di belakang orang dengan berkendaraan. Maka aku pun melakukan tawaf, sedangkan Rasulullah SAW sholat di sisi Ka'bah dengan membaca Wattur wa kitabim mastur, demi bukit dan kitab yang ditulis. Quran surat At-Tur ayat 1-2. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Muthanna berkata, telah menceritakan kepada kami Muaz bin Hisham berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku dari Qatadah berkata, telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik bahwa dua orang sahabat Nabi SAW keluar dari kediaman beliau pada malam yang gelap gulita, dan seakan pada keduanya ada lampu kecil yang menerangi keduanya. Ketika keduanya berpisah, masing-masing dari sahabat tersebut diiringi cahaya hingga tiba menemui keluarganya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan berkata, telah menceritakan kepada kami Fulaih berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Nadr dari Ubaid bin Hunain, dari Busr bin Sa'ad, dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Nabi SAW menyampaikan khutbahnya, sesungguhnya Allah telah menawarkan kepada seorang hamba untuk memilih antara dunia dan apa yang ada di sisinya. Kemudian hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah. Maka tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq menangis. Aku berpikir dalam hati, apa yang membuat orang tua ini menangis? Hanya karena Allah menawarkan kepada seorang hamba untuk memilih antara dunia dan apa yang ada di sisinya. Lalu hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah, dan ternyata Rasulullah SAW adalah yang dimaksud hamba tersebut, dan Abu Bakar adalah orang yang paling memahami isyarat itu. Kemudian beliau berkata, wahai Abu Bakar, janganlah kamu menangis. Sesungguhnya manusia yang paling terpercaya di hadapanku dalam persahabatannya dan hartanya adalah Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengambil kekasih dari umatku, tentulah Abu Bakar orangnya. Akan tetapi yang ada adalah persaudaraan Islam dan berkasih sayang dalam Islam. Sungguh tidak ada satupun pintu di dalam masjid yang tersisa, melainkan akan tertutup kecuali pintunya Abu Bakar. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad Al-Ju'fi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahab bin Jarir berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku, ia berkata, aku mendengar Ya'la bin Hakim dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW keluar dalam keadaan sakit yang membawa pada ajalnya. Saat itu kepalanya dibalut dengan kain. Beliau lalu naik mimbar dan mengucapkan puja dan puji kepada Allah. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang paling amanah di hadapanku, baik pada dirinya maupun hartanya melebihi Abu Bakar bin Abu Quhafah. Seandainya aku boleh mengambil kekasih dari umatku, tentulah aku ambil Abu Bakar sebagai kekasihku. Akan tetapi persaudaraan Islam lebih utama. Tutuplah semua pintu dariku kecuali pintu Abu Bakar. Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man dan Qutaibah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Sa'id dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW mengunjungi Makkah atau Ka'bah seraya memanggil Utsman bin Talhah. Utsman bin Talhah kemudian membuka pintu Ka'bah dan Nabi SAW pun masuk diikuti oleh Bilal, Usamah bin Zaid dan Utsman bin Talhah. Lalu pintu ditutup. Beliau berada di dalam sesaat kemudian mereka keluar. Ibnu Umar berkata, aku segera menemui Bilal untuk menanyakan sesuatu. Bilal pun menjawab, beliau melaksanakan sholat di dalam Ka'bah. Aku bertanya lagi, di sebelah mana? Bilal menjawab, di antara dua tiang. Ibnu Umar berkata,
lalu aku lupa untuk bertanya berapa beliau sholat. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Sa'id bin Abu Sa'id bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata, Nabi SAW pernah mengirim pasukan berkuda mendatangi Najd. Kemudian pasukan tersebut kembali dengan membawa tawanan seorang laki-laki dari Bani Hanifah yang bernama Sumamah bin Utsal. Kemudian laki-laki itu diikat di salah satu tiang masjid. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Ju'aid bin Abdurrahman berkata, telah menceritakan kepadaku Yazid bin Kusyaifah dari As-Sa'ib bin Yazid berkata, ketika aku berdiri di dalam masjid, tiba-tiba ada seseorang melempar aku dengan kerikil. Dan ternyata setelah aku perhatikan orang itu adalah Umar bin Al-Khattab. Dia berkata, pergi dan bawalah dua orang ini kepadaku. Maka aku datang dengan membawa dua orang yang dimaksud. Umar lalu bertanya, siapa kalian berdua? Atau dari mana asalnya kalian berdua? Keduanya menjawab, kami berasal dari Taif. Umar bin Al-Khattab pun berkata, sekiranya kalian dari penduduk sini, maka aku akan hukum kalian berdua, sebab kalian telah meninggikan suara di masjid Rasulullah SAW. Telah menceritakan kepada kami Ahmad berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab berkata, telah mengabarkan kepadaku Yunus bin Yazid dari Ibnu Syihab, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Ka'ab bin Malik bahwa Ka'ab bin Malik mengabarkan kepadanya bahwa ia menagih hutang kepada Ibnu Abu Hadrad pada masa Rasulullah SAW dalam masjid hingga suara keduanya meninggi dan didengar oleh Rasulullah SAW yang sedang berada di rumah. Maka Rasulullah SAW kemudian keluar menemui keduanya sambil menyingkap kain gorden kamar. Beliau memanggil Ka'ab bin Malik, wahai Ka'ab. Ka'ab bin Malik menjawab, wahai Rasulullah, aku penuhi panggilanmu. Beliau memberi isyarat dengan tangannya agar ia membebaskan setengah dari hutangnya. Ka'ab bin Malik berkata, wahai Rasulullah, aku sudah lakukan. Rasulullah SAW kemudian bersabda, sekarang bayarlah. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Bishr bin Al-Mufaddal, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Nafi' dari Abdullah bin Umar berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW yang pada saat itu sedang di atas mimbar, bagaimana cara sholat malam? Beliau menjawab, 2 rakaat. Apabila dikhawatirkan masuk subuh, maka sholatlah 1 rakaat sebagai witir atau penutup bagi sholatnya sebelumnya. Ibnu Umar berkata, jadikanlah witir sebagai sholat terakhir kalian, karena Nabi SAW memerintahkan hal yang demikian. Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW saat beliau sedang berkhutbah. Katanya, bagaimana cara sholat malam? Beliau menjawab, 2 rakaat. Apabila dia khawatirkan masuk subuh, maka sholatlah 1 rakaat sebagai witir atau penutup bagi sholat yang telah kamu laksanakan sebelumnya. Al-Walid bin Kathir berkata, telah menceritakan kepadaku Ubaidullah bin Abdullah bahwa Ibnu Umar menceritakan kepada mereka bahwa ada seorang yang memanggil Nabi SAW saat beliau berada di masjid.
telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Talhah bahwa Abu Murrah mantan budak Uqail bin Abu Talib mengabarkan kepadanya dari Abu Waqid al-Laitsi berkata, ketika Rasulullah SAW berada di masjid, maka datanglah 3 orang laki-laki. 2 orang menghadap Nabi SAW dan seorang lagi pergi. Satu di antara 2 orang ini nampak berbahagia bermajlis bersama Nabi SAW, sedang yang satu lagi duduk di belakang mereka. Setelah Rasulullah SAW selesai atau menyampaikan pengajaran, beliau bersabda, maukah kalian aku beritahu tentang ketiga orang tadi? Adapun seorang di antara mereka, dia meminta perlindungan kepada Allah, maka Allah lindungi dia. Yang kedua, dia malu kepada Allah, maka Allah pun malu kepadanya. Sedangkan yang ketiga berpaling dari Allah, maka Allah pun berpaling darinya. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Ibnu Syihab dari Abbad bin Tamim dari pamannya bahwa dia melihat Rasulullah SAW berbaring di dalam masjid dengan meletakkan satu kakinya di atas kaki yang lain. Dan dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al-Musayyab berkata, Umar dan Utsman juga melakukan hal serupa. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepadaku Urwah bin Az-Zubair bahwa Aisyah istri Nabi SAW berkata, aku belum mengerti kedua orang tuaku kecuali saat keduanya telah memeluk agama ini. Dan tidak berlalu suatu hari pun dalam kehidupan kami kecuali Rasulullah SAW datang menemui kami di penghujung hari, baik pada saat paginya maupun sore. Aku ingat saat nampak keislaman Abu Bakar ketika dia di masjid dan sholat di sana dengan membaca Al-Quran, maka wanita-wanita dan anak-anak musyrik memperhatikan dia dengan penuh keheranan. Sementara Abu Bakar adalah seseorang yang sangat mudah menangis, yang tidak bisa menguasai air matanya apabila dia membaca Al-Quran. Dan kejadian itu telah menggemparkan para pembesar musyrikin Quraisy. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Muawanah dari Al-A'mash dari Abu Saleh dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. Beliau bersabda, salat berjamaah lebih utama dari salatnya sendirian di rumah atau di pasarnya sebanyak 25 derajat. Jika salah seorang dari kalian berwudu lalu membaguskan wudunya, kemudian mendatangi masjid dengan tidak ada tujuan lain kecuali sholat, maka tidak ada langkah yang dilakukannya kecuali Allah akan mengangkatnya dengan langkah itu setinggi 1 derajat dan menghapus darinya 1 kesalahan hingga dia memasuki masjid. Dan jika dia telah memasuki masjid, maka dia akan dihitung dalam keadaan sholat selagi dia meniatkannya, dan para malaikat akan mendoakannya selama dia masih berada di tempat yang ia gunakan untuk sholat. Ya Allah, ampunkanlah dia, ya Allah, rahmatilah dia selama dia belum berhadas. Telah menceritakan kepada kami Hamid bin Umar dari Bishr, telah menceritakan kepada kami Ashim, telah menceritakan kepada kami Waqid dari bapaknya, dari Ibnu Umar atau Ibnu Amru, bahwa Nabi SAW menganyam jemarinya. Ashim bin Ali berkata, telah menceritakan kepada kami Ashim bin Muhammad berkata, aku mendengar hadis ini dari bapakku, tapi aku tidak hafal. Lalu Waqid mengingatkan aku dari bapaknya, ia berkata, aku mendengar bapakku, ia berkata,
Abdullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abdullah bin Amru, mengapa jika kamu bersama orang-orang lemah itu kamu berbuat begini?" Telah menceritakan kepada kami Khalad bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Burdah bin Abdullah bin Abu Burdah, dari kakeknya dari Abu Musa, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Kemudian beliau menganyam jari jemarinya. Telah menceritakan kepada kami Ishaq berkata, telah menceritakan kepada kami An-Nadr bin Shumail, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Aun dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersama kami melaksanakan salah satu dari solat yang berada di waktu malam. Ibnu Sirin berkata, Abu Hurairah menyebutkan nama solat tersebut, tetapi aku lupa. Abu Hurairah mengatakan, beliau sholat bersama kami 2 rakaat, kemudian salam. Kemudian beliau mendatangi kayu yang tergeletak di masjid. Beliau lalu berbaring pada kayu tersebut seolah sedang marah, dengan meletakkan lengan kanannya di atas lengan kirinya, serta menganyam jari jemarinya, sedangkan pipi kanannya diletakkan pada punggung telapak tangan kiri. Kemudian beliau keluar dari pintu masjid dengan cepat. Orang-orang pun berkata, apakah sholat telah dikosor atau diringkas? Padahal di tengah-tengah orang banyak tersebut ada Abu Bakar dan Umar, dan keduanya enggan membicarakannya. Sementara di tengah kerumunan tersebut ada seseorang yang tangannya panjang dan dipanggil dengan nama Zul Yadain. Dia berkata, wahai Rasulullah, apakah Tuhan lupa atau sholat dikosor? Beliau menjawab, aku tidak lupa dan sholat juga tidak dikosor. Beliau bertanya, apakah benar yang dikatakan Zul Yadain? Orang-orang menjawab benar. Beliau kemudian maju ke depan dan mengerjakan sholat yang tertinggal, kemudian salam. Setelah itu beliau takbir dan sujud seperti sujudnya yang dilakukannya atau lebih lama lagi. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan takbir. Kemudian takbir dan sujud seperti sujudnya atau lebih lama lagi. Kemudian mengangkat kepalanya dan takbir. Bisa jadi orang-orang bertanya kepada Ibnu Sirin, apakah dalam hadis ada lafaz kemudian beliau salam? Lalu ia berkata, aku mendapat berita bahwa Imran bin Husain berkata, kemudian beliau salam. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Bakar Al-Muqaddam berkata, telah menceritakan kepada kami Fudail bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Musa bin Uqbah berkata, aku melihat Salim bin Abdullah memilih tempat di suatu jalan, lalu melaksanakan sholat di tempat tersebut. Dan dia menceritakan bahwa bapaknya pernah sholat di tempat itu, dan bapaknya pernah melihat Nabi SAW juga sholat di tempat itu. Telah menceritakan kepadaku Nafi dari Ibnu Umar bahwa dia pernah sholat di tempat itu. Dan aku bertanya kepada Salim, dan aku juga tidak mengetahuinya kecuali dia sepakat dengan Nafi tentang tempat yang dimaksud. Namun keduanya berbeda pendapat tentang masjid yang berada di Syarfil Rauha. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al-Munzir Al-Hizami berkata, telah menceritakan kepada kami Anas bin Iyad berkata, telah menceritakan kepada kami Musa bin Uqbah dari Nafi bahwa Abdullah bin Umar mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah SAW
berhenti di Zulhulaifah di bawah pohon samurah ketika melaksanakan umroh dan hajinya, yaitu tempat yang sekarang digunakan sebagai masjid di daerah Zulhulaifah. Ketika beliau kembali dari suatu peperangan atau haji atau umroh dan melewati jalan tersebut, beliau turun melalui dasar lembah, dan ketika telah sampai di dasar lembah, beliau singgah di bato atau saluran tempat mengalirnya air yang terletak di tebing sebelah timur dari lembah tersebut. Di situ beliau bermalam dan beristirahat sampai pagi. Beliau tidak singgah di masjid yang berbatu dan tidak juga di bukit yang ada masjidnya. Di lembah itu terdapat celah yang pernah digunakan oleh Abdullah untuk melaksanakan sholat. Di dasar lembah tersebut ada gundukan pasir di mana Rasulullah SAW pernah sholat di situ. Suatu hari aliran air di Batok menyeret gundukan pasir tersebut sehingga menutup celah yang pernah digunakan oleh Abdullah untuk sholat. Abdullah bin Umar menceritakan kepadanya Nafi' bahwa Nabi SAW pernah melaksanakan sholat di masjid kecil, bukan masjid yang terdapat di Syarful Rauha. Abdullah mengetahui tempat yang pernah digunakan oleh Nabi SAW untuk sholat. Ia berkata, di sana, di sebelah kanan jika kamu berdiri sholat di masjid itu. Masjid itu terletak di sebelah kanan jalan jika kamu berjalan menuju ke arah Makkah. Jarak masjid tersebut dengan masjid besar sejauh lemparan batu atau kurang lebihnya sekitar itu. Abdullah bin Umar juga pernah sholat di lembah Irqi yang terletak di perbatasan Rauha. Lembah ini ujungnya di sisi jalan di bawah masjid yang posisinya di sebelah kanan jika kamu berjalan menuju Makkah. Di sana sudah dibangun masjid, namun Abdullah bin Umar belum pernah sholat di masjid tersebut. Dia melewati masjid tersebut dari sebelah kiri dan belakangnya, kemudian ia sholat di depannya di lembah Irqi itu sendiri. Pernah ketika dia kembali dari Rauha, dia tidak sholat zuhur di tempat lain, hingga sampai di tempat tersebut, kemudian dia sholat zuhur di tempat tersebut. Jika dia kembali dari Makkah dan melewati tempat itu 1 jam sebelum subuh atau di akhir waktu sahur menjelang subuh, dia beristirahat hingga sholat subuh di tempat itu. Abdullah juga menceritakan kepadanya bahwa Nabi SAW pernah berhenti singgah di bawah pohon besar di desa Ar-Ruwaithah di sebelah kanan jalan menghadap ke jalan, yakni pada tempat yang rendah dan datar, sehingga beliau bisa melalui tebing datar yang jaraknya 2 mil dari ujung jalan yang datar desa Ar-Ruwaithah. Tebing itu bagian atasnya sudah banyak yang rontok dan berjatuhan di sisi bawahnya, namun tebing itu masih berdiri tegak pada landasannya, sekalipun pada sisinya itu banyak terdapat celah. Abdullah bin Umar juga menceritakan kepadanya bahwa Nabi SAW pernah sholat di dekat air terjun yang posisinya di belakang desa Al-Arj. Jika kamu menuju desa Habbah, pada masjid itu ada 2 atau 3 kuburan yang ditandai dengan batu yang berada di sebelah kanan jalan, pada jalan yang datar. Di sisi kanan jalan yang datar itulah Abdullah pernah melintas ketika kembali dari desa Al-Aij setelah matahari condong pada tengah hari. Lalu dia sholat zuhur di masjid itu. Abdullah bin Umar juga menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah singgah di pohon-pohon besar di sebelah kiri jalan di tempat saluran air dekat desa Harsha. Saluran air itu letaknya berhubungan dengan ujung jalan desa Harsha yang jaraknya sejauh lemparan anak panah, kira-kira 2/3 mil. Abdullah pernah sholat di dekat pohon yang paling besar dan paling tinggi di antara pohon-pohon besar tersebut. Abdullah juga menceritakan bahwa Nabi SAW pernah singgah pada saluran air yang terletak dekat lembah yang disebut dengan Marul Zahron, yakni sebelum Madinah. Jika menuruni lembah Syafrawat, beliau singgah dan turun
hingga ke bawah yang posisinya ada di sebelah kiri jalan jika kamu menuju arah Makkah. Jarak antara saluran air yang beliau singgahi dengan jalan hanya berjarak tidak lebih dari sejauh lemparan batu. Abdullah bin Umar juga menceritakan kepadanya bahwa Nabi SAW pernah disinggah di Zultuwa dan bermalam di sana sampai subuh. Ia lalu melaksanakan sholat subuh di sana. Beliau pergi mengunjungi Makkah. Tempat sholat Rasulullah SAW tersebut posisinya pada sebuah bukit besar, bukan pada posisi di mana sekarang dibangun masjid, yaitu pada dasar bukit tersebut. Abdullah bin Umar juga menceritakan kepadanya bahwa Nabi SAW pernah menghadap dua jalan masuk menuju gunung yang jaraknya dengan puncak gunung sekitar sebesar Ka'bah. Posisinya sekarang di sebelah kiri dari masjid yang didirikan, dan tempat sholat Nabi SAW letaknya lebih rendah dari tebing yang berwarna hitam. Jarak tempat itu dari tebing tersebut 10 hasta atau kurang lebih sekitar itu. Dan jika kamu sholat menghadap dua jalan ke gunung tersebut, maka tempat tersebut berada di tengah antara kamu berdiri dengan Ka'bah. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Abdullah bin Abbas, bahwa dia berkata, pada suatu hari aku datang sambil menunggang keledai betina, dan pada saat itu usiaku hampir balik. Saat itu Rasulullah SAW sedang sholat bersama orang banyak di Mina tanpa ada dinding atau tabir di hadapannya. Maka aku lewat di depan sebagian shaf. Aku lantas turun dan aku biarkan keledaiku mencari makan. Kemudian aku masuk ke barisan shaf dan tidak ada seorang pun yang menegurku. Telah menceritakan kepada kami Ishaq dari yakni Ibnu Mansyur berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair berkata, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW jika keluar untuk sholat Id, beliau meminta sebuah tombak lalu ditancapkannya di hadapannya. Kemudian beliau sholat dengan menghadap ke arahnya, sedangkan orang-orang sholat di belakangnya. Beliau juga berbuat seperti itu ketika dalam bepergian, yang kemudian diteruskan oleh para pemimpin Khulafa Rasyidun. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Aun bin Abu Juhaifah berkata, aku mendengar bapakku bahwa Nabi SAW pernah melaksanakan sholat bersama para sahabat di daerah Bato, dan di hadapan beliau ditancapkan sebuah tombak kecil. Beliau mengerjakan sholat zuhur 2 rakaat dan sholat asar 2 rakaat, sementara wanita dan keledai berlalu lalang di hadapannya. Telah menceritakan kepada kami Amr bin Zurarah berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Abu Hazim dari bapaknya dari Sahal bin Sa'ad berkata, jarak antara tempat sholat Rasulullah SAW dengan dinding pembatas adalah selebar untuk jalan kambing. Telah menceritakan kepada kami Al-Makki bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Abu Ubaid dari Salamah berkata, jarak antara dinding masjid di mimbar kira-kira seukuran kambing bisa lewat. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah
telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi SAW menancapkan sebuah tombak lalu sholat menghadapnya. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah menceritakan kepada kami Aun bin Abu Juhaifah berkata, aku mendengar bapakku berkata, Nabi SAW keluar menemui kami saat terik matahari. Kemudian beliau diberi bejana berisi air, lalu beliau berwudu dan mengerjakan sholat zuhur dan asyar bersama kami. Sementara itu di hadapannya ditancapkan sebuah tonggak, sementara para wanita dan keledai berlalu lalang di belakang tonggak kayu tersebut. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hatim bin Bazi berkata, telah menceritakan kepada kami Syazan dari Syu'bah dari Abba bin Abu Maimunah berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, jika Nabi SAW keluar untuk buang hajat, maka aku dan seorang anak kecil mengikuti beliau dengan membawa tongkat atau sebatang kayu atau bekas tombak dan bejana berisi air. Jika beliau selesai dari buang hajat, maka kami memberikan bejana tersebut kepada beliau. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al-Hakam dari Abu Juhaifah berkata, Rasulullah SAW keluar saat terik matahari. Kemudian beliau melaksanakan sholat zuhur dan asar 2 rakaat di Batta. Sementara di hadapannya ditancapkan sebuah tongkat. Ketika beliau berwudu, maka orang-orang mengusapkan bekas air wudunya ke badan. Telah menceritakan kepada kami Al-Makki bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Abu Ubaid berkata, aku dan Salamah bin Al-Aqwa datang ke masjid, lalu dia sholat menghadap tiang yang dekat dengan tempat mushaf. Lalu aku tanyakan, wahai Abu Muslim, kenapa aku lihat kamu memilih tempat sholat dekat tiang ini? Dia menjawab, sungguh aku melihat Nabi SAW memilih untuk sholat di situ. Telah menceritakan kepada kami Qabisah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amru bin Amir dari Anas bin Malik berkata, aku pernah melihat para sahabat senior berlomba mendekati tiang saat azan maghrib. Syu'bah menambahkan dari Amru dari Anas sehingga Nabi SAW keluar. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami Juwairiyah dari Nafi dari Ibnu Umar berkata, Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah bersama Usamah bin Zaid, Uthman bin Talhah dan Bilal dalam waktu yang cukup lama. Kemudian beliau keluar dan akulah orang yang pertama kali masuk setelah beliau keluar. Aku lantas bertanya kepada Bilal, di mana beliau tadi melaksanakan sholat? Bilal menjawab, di antara 2 tiang depan. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka'bah bersama Usamah bin Zaid, Bilal dan Uthman bin Talhah Al-Hajabi. Kemudian pintu ditutup dan beliau berada di dalamnya. Kemudian setelah beliau keluar, aku bertanya kepada Bilal apa yang dilakukan oleh beliau di dalamnya. Bilal menjawab, beliau menjadikan tiang berada di sebelah kiri, lalu satu di sebelah kanan, dan tiang-tiang berada di belakangnya. Saat itu tiang Ka'bah berjumlah 6 buah. Kemudian beliau sholat. Ismail menyebutkan kepada kami, Malik menceritakan kepadaku, ia sebutkan 2 tiang di sebelah kanannya.
telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al-Munzir berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Damrah berkata, telah menceritakan kepada kami Musa bin Uqbah dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar bahwa jika ia masuk ke dalam Ka'bah, ia berjalan ke arah depan sementara pintu Ka'bah di belakangnya. Ia terus berjalan hingga antara dia dan dinding di hadapannya kira-kira 3 hasta. Lalu dia sholat di tempat di mana Bilal mengabarkan bahwa Nabi SAW pernah sholat di posisi itu. Abdullah bin Umar berkata, dan tidak mengapa jika di antara kami sholat di dalam Ka'bah menghadap kemana saja yang dia mau. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Bakar Al-Muqaddami, telah menceritakan kepada kami Mu'tamir dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi SAW bahwa beliau pernah menambatkan tunggangannya lalu sholat menghadap ke arahnya. Aku, Nafi', berkata, apakah kamu pernah melihat bahwa tunggangannya itu berjalan pergi? Ibnu Umar menjawab, beliau ambil tali pelananya lalu meletakkannya di depannya, kemudian sholat menghadap ke arahnya. Dan Ibnu Umar juga pernah melakukannya. Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Mansur dari Ibrahim dari Al-Aswad dari Aisyah berkata, apakah kalian menyamakan kami dengan anjing dan keledai? Sungguh aku pernah berbaring di atas tikar, lalu Nabi SAW datang dan berdiri melaksanakan sholat di tengah tikar. Aku tidak ingin mengganggu beliau, maka aku geser kakiku pelan-pelan dari tikar hingga aku keluar dari selimutku. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Warith berkata, telah menceritakan kepada kami Yunus dari Humaid bin Hilal dari Abu Sholih bahwa Abu Sa'id berkata, Rasulullah SAW bersabda. Dalam jalur lain disebutkan, telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Ilyas berkata, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Al-Mughirah berkata, telah menceritakan kepada kami Humaid bin Hilal Al-Adawi berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Sholih As-Samman berkata, pada hari Jumat aku melihat Abu Sa'id Al-Khudri sholat menghadap sesuatu yang membatasinya dari orang-orang yang lewat. Kemudian ada seorang pemuda dari Bani Abu Mu'aid hendak lewat di depannya, maka Abu Sa'id menghalangi orang itu dengan menahan dadanya. Pemuda itu mencari jalan tapi tidak ada kecuali di depan Abu Sa'id. Maka pemuda itu mengulangi lagi untuk lewat. Abu Sa'id kemudian kembali menghadangnya dengan lebih keras dari yang pertama. Kemudian pemuda itu pergi meninggalkan Abu Sa'id dan menemui Marwan. Ia lalu mengadukan peristiwa yang terjadi antara dirinya dengan Abu Sa'id. Setelah itu Abu Sa'id ikut menemui Marwan. Marwan pun berkata, apa yang kau lakukan terhadap anak saudaramu ini, wahai Abu Sa'id? Abu Sa'id menjawab, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, jika seorang dari kalian sholat menghadap sesuatu yang membatasinya dari orang, kemudian ada seseorang yang hendak lewat di hadapannya, maka hendaklah dicegah. Jika dia tidak mau, maka perangilah dia, karena dia adalah setan. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu An-Nadr, mantan budak Umar bin Abaidullah, dari Busr bin Sa'id, bahwa Sa'id bin Khalid mengutusnya kepada Abu Juhaim untuk menanyakan apa yang didengarnya dari Rasulullah SAW tentang orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat. Abu Juhaim lalu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sekiranya orang yang lewat di depan orang yang mengerjakan sholat mengetahui apa akibat yang akan ia tanggung, niscaya ia berdiri selama 40
lebih baik baginya daripada dia lewat di depan orang yang sedang sholat. Abu An-Nadr berkata, aku tidak tahu yang dimaksud dengan jumlah 40 itu, apakah 40 hari atau bulan atau tahun. Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Khalil, telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushir dari Al-A'mash dari Muslim, yakni Abu Subaih dari Masruq dari Aisyah, bahwa telah disebutkan di sisinya tentang sesuatu yang dapat memutuskan sholat. Orang-orang mengatakan yang dapat memutus sholat diantaranya adalah anjing, keledai, dan wanita. Maka Aisyah pun berkata, sungguh kalian telah menganggap kami kaum wanita sebagaimana anjing. Sungguh aku pernah melihat Nabi SAW melaksanakan sholat, sementara aku berbaring di atas tikar antara beliau dengan arah kiblatnya. Saat aku ada keperluan dan aku tidak ingin menghadapnya, maka aku pergi dengan pelan-pelan. Dan dari Al-A'mash, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah seperti ini. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Hisham berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku dari Aisyah, ia berkata, Nabi SAW sholat sedangkan aku tidur di atas ranjangnya dengan membentang di hadapannya. Ketika akan witir, beliau membangunkan aku hingga aku pun sholat witir. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu An-Nadr, mantan budak Umar bin Ubaidullah, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Aisyah, istri Nabi SAW. Ia berkata, aku pernah tidur di depan Rasulullah SAW dan kakiku berada di arah kiblatnya. Jika akan sujud, beliau menyentuhku dengan tangannya, maka aku pun menarik kakiku. Dan jika beliau berdiri, aku luruskan kembali kakiku. Aisyah berkata, pada zaman itu rumah-rumah tidak memiliki lampu. Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafs bin Iyad berkata, telah menceritakan kepada kami bapakku, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Al-A'mash berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim dari Al-Aswad dari Aisyah. Dan jalur lain disebutkan Al-A'mash berkata, telah menceritakan kepadaku Muslim dari Masruq dari Aisyah, bahwa telah disebutkan kepadanya tentang sesuatu yang dapat memutus sholat, anjing, keledai, dan wanita. Maka ia pun berkata, kalian telah menyamakan kami dengan keledai dan anjing. Demi Allah, aku pernah melihat Nabi SAW sholat, sedangkan aku berbaring di atas tikar antara beliau dan arah kiblatnya. Sehingga ketika aku ada suatu keperluan dan aku tidak ingin duduk, hingga menyebabkan Nabi SAW terganggu, maka aku pun pergi diam-diam dari dekat kedua kaki beliau. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim berkata, telah mengabarkan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepadaku anak saudara Ibnu Syihab, bahwa dia pernah bertanya kepada pamannya tentang sesuatu yang dapat memutuskan sholat. Maka pamannya menjawab, tidak ada yang dapat memutuskan sholat. Aku telah mendapat kabar dari Urwah bin Az-Zubair bahwa Aisyah istri Nabi SAW berkata, sungguh Rasulullah SAW pernah berdiri melaksanakan sholat malam, sedangkan aku berbaring membentang antara beliau dan arah kiblatnya di tempat tidur keluarga. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, dari Amru bin Sulaim Az-Zuraqi, dari Abu Qatadah Al-Ansari, bahwa Rasulullah SAW pernah sholat dengan menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah SAW. Dan menurut riwayat Abu Al-Ash bin Rabi'ah bin Abdu Syamsi
Ia menyebutkan jika sujud beliau letakkan anak itu, dan bila berdiri beliau gendong lagi. Telah menceritakan kepada kami Amr bin Zurarah berkata, telah mengabarkan kepada kami Hushaim dari Asy-Syaibani dari Abdullah bin Shaddad bin Al-Had berkata, bibiku Maimunah binti Al-Harith mengabarkan kepadaku, ia berkata, tempat tidurku berhadapan dengan tempat sholat Nabi SAW, dan terkadang pakaian beliau mengenaiku saat aku sedang tidur. Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad berkata, telah menceritakan kepada kami Asy-Syaibani Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Shaddad berkata, aku mendengar Maimunah berkata, pernah Nabi SAW sholat, sedangkan aku tidur di sampingnya. Jika sujud, baju beliau mengenaiku, padahal saat itu aku sedang haid. Musaddad menambahkan dari Khalid, ia berkata, Sulaiman Asy-Syaibani menceritakan kepadaku dengan lafaz, dan aku sedang haid. Telah menceritakan kepada kami Amr bin Ali berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Qasim dari Aisyah berkata, sangat buruk apa yang kalian lakukan dengan menyamakan kami dengan anjing dan keledai. Sungguh aku pernah lihat Rasulullah SAW sholat, sedangkan aku berbaring antara beliau dan arah kiblatnya. Jika akan sujud, beliau mendorong kakiku dengan tangannya, maka aku pun segera menarik kedua kakiku. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ishaq As-Suramari berkata, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa berkata, telah menceritakan kepada kami Israel dari Abu Ishaq dari Amr bin Maimun dari Abdullah berkata, ketika Rasulullah SAW sholat di dekat Ka'bah, ada orang-orang Quraisy yang sedang duduk-duduk di majelis mereka. Ketika itu ada seorang laki-laki dari mereka yang berkata, tidakkah kalian melihat kepada orang yang riya ini? Siapa dari kalian yang dapat mengambilkan buatku sisa unta yang baru disembelih milik fulan? Lalu dia kumpulkan kotorannya, darah, dan plasenta atau ari-arinya. Maka ada seorang laki-laki datang dengan membawa kotoran tersebut. Ia menunggu sampai beliau sujud, sehingga ketika beliau sujud, ia bisa meletakkan kotoran tersebut di antara bahu beliau. Maka ketika Rasulullah SAW sujud, orang itu meletakkan kotoran-kotoran unta itu di antara dua bahu beliau. Dan Nabi SAW tetap dalam keadaan sujud. Mereka pun tertawa hingga sebagian condong kepada sebagian yang lain. Lalu ada seseorang menemui Fatimah radhiyallahu anha, dan orang itu adalah Juwairiyah. Maka Fatimah bergegas mendatangi Nabi SAW yang saat itu masih dalam keadaan sujud. Kemudian Fatimah membersihkan kotoran-kotoran unta tersebut dari beliau. Kemudian Fatimah menghadap ke arah mereka dan mengumpat orang-orang Quraisy tersebut. Setelah Rasulullah SAW menyelesaikan sholat dan berdoa, ya Allah, kuserahkan urusan Quraisy kepadamu. Ya Allah, kuserahkan Quraisy kepadamu. Ya Allah, kuserahkan Quraisy kepadamu. Kemudian Nabi SAW menyebut satu persatu nama-nama mereka. Ya Allah, kuserahkan urusan Amr bin Hisham kepadamu, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abu Mu'aid, dan Umarah bin Al-Walid. Abdullah bin Mas'ud berkata, demi Allah, aku melihat orang-orang yang disebut Nabi SAW tersebut terbantai pada perang Badar. Kemudian mereka dibuang ke lembah Badar. Lalu Nabi
sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadilah para penghuni lembah ini diiringi dengan kutukan. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah berkata, aku membacakannya di hadapan Malik dari Ibnu Syihab bahwa Umar bin Abdul Aziz pada suatu hari mengakhirkan pelaksanaan sholat. Kemudian Urwah bin Az-Zubair datang menemuinya dan mengabarkan kepadanya bahwa Al-Mughirah bin Syu'bah pada suatu hari juga pernah mengakhirkan sholat. Dan saat itu dia tinggal di Irak. Kemudian Abu Mas'ud Al-Ansari datang menemuinya seraya berkata, apa yang kamu lakukan ini wahai Al-Mughirah? Bukankah kamu telah mengetahui bahwa malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam pernah turun kemudian melaksanakan sholat? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ikut melaksanakan sholat. Kemudian Jibril sholat lagi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ikut sholat kembali. Kemudian Jibril sholat lagi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ikut sholat kembali. Kemudian Jibril sholat lagi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ikut sholat kembali. Kemudian Jibril sholat lagi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ikut sholat kembali. Kemudian Jibril berkata, inilah waktu-waktu yang diperintahkan kepadaku agar engkau melaksanakannya. Umar lalu berkata kepada Urwah, ketahuilah apa yang kamu ceritakan. Sesungguhnya Jibril datang untuk menjelaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang waktu-waktu salat. Urwah berkata, begitulah adanya bahwasanya Bashir bin Abu Mas'ud menceritakan dari bapaknya. Urwah berkata, Aisyah menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat asar sementara cahaya matahari yang ada dalam kamarnya belum nampak. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Abbad, yaitu Ibnu Abbad, dari Abu Hamzah, dari Ibnu Abbas berkata, utusan Abdul Qais datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, sesungguhnya kami dari suku Rabi'ah dan kami tidak dapat mengunjungi Tuhan kecuali pada bulan haram. Maka perintahlah kepada kami dengan sesuatu yang kami ambil dari Tuhan dan dapat kami sampaikan kepada penduduk kami. Maka Nabi SAW bersabda, aku perintahkan kalian dengan 4 perkara dan aku larang dari 4 perkara. Iman kepada Allah. Lalu Nabi SAW menjelaskan kepada mereka, yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan kalian keluarkan 1/5 dari harta rampasan perang. Dan aku larang kalian dari Al-Duba, Al-Hantam, Al-Muqayyar, dan An-Naqir. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami Qais dari Jarir bin Abdullah berkata, aku membaiat Rasulullah SAW untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat dan untuk setia kepada setiap muslim. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Al-A'mash berkata, telah menceritakan kepadaku Syaqiq berkata, aku pernah mendengar Huzaifah berkata, kami pernah bermajlis bersama Umar. Lalu ia berkata, siapa di antara kalian yang masih ingat sabda Rasulullah SAW tentang masalah fitnah? Aku lalu menjawab, aku masih ingat seperti yang beliau sabdakan. Umar bertanya, kamu dengar dari beliau atau kamu mendengar perkataan itu dari orang lain? Aku menjawab, yaitu fitnah seseorang dalam keluarganya, harta, anak dan tetangganya. Dan fitnah itu akan terhapus oleh amalan sholat, puasa, sedekah, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Umar berkata, bukan itu yang aku mau, tapi fitnah yang dahsyat
seperti dahsyatnya air laut. Huzaifah berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya fitnah itu tidak akan membahayakan engkau. Antara engkau dengannya terhalang oleh pintu yang tertutup." Umar bertanya, "Pintu yang rusak atau terbuka?" Huzaifah menjawab, "Rusak." Umar pun berkata, "Kalau begitu tidak akan bisa ditutup selamanya." Kami perawi bertanya, "Apakah Umar mengerti pintu yang dimaksud?" Huzaifah menjawab, "Ya, sebagaimana mengertinya dia bahwa setelah pagi adalah malam hari." Aku telah menceritakan kepadanya suatu hadis yang tidak ada kerancuannya. Namun kami takut untuk bertanya kepada Huzaifah. Lalu aku suruh Masruq lalu ia pun menanyakannya kepadanya. Huzaifah lalu menjawab, "Pintu itu adalah Umar." Telah menceritakan kepada kami Qutaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai dari Sulaiman At-Taimi, dari Abu Uthman An-Nahdi, dari Ibnu Mas'ud, bahwa ada seorang laki-laki mencium seorang wanita. Ia lalu mendatangi Nabi SAW dengan mengabarkan kepada beliau. Maka turunlah firman Allah, "Dan dirikanlah solat pada kedua tepi siang atau pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk." Quran Surat Hud ayat 114. Laki-laki itu lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ini khusus buatku?" Beliau menjawab, "Untuk semua umatku." Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid Hisham bin Abdul Malik berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepadaku Al-Walid bin Al-Aizar berkata, aku mendengar Abu Amru Asy-Syaibani berkata, pemilik rumah ini menceritakan kepada kami seraya menunjuk rumah Abdullah. Ia berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi SAW, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, solat pada waktunya. Abdullah bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Abdullah bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad fi sabilillah. Abdullah berkata, beliau sampaikan semua itu. Sekiranya aku minta tambah, niscaya beliau akan menambahkannya untukku. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Hamzah berkata, telah menceritakan kepadaku Ibnu Abu Hazim dan Ad-Darawardi dari Yazid, yakni Ibnu Abdullah bin Al-Hadi dari Muhammad bin Ibrahim dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu rumah salah seorang dari kalian, lalu dia mandi 5 kali setiap hari? Apakah kalian menganggap masih akan ada kotoran atau daki yang tersisa padanya? Para sahabat menjawab, tidak akan ada yang tersisa sedikit pun kotoran padanya. Lalu beliau bersabda, seperti itu pula dengan sholat 5 waktu, dengannya Allah akan menghapus semua kesalahan. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami Mahdi dari Ghailan dari Anas berkata, aku tidak pernah mengenal sesuatu pun di zaman Rasulullah SAW seperti apa yang terjadi sekarang. Dikatakan kepadanya, apakah yang kau maksud sholat? Anas berkata, bukankah memang benar kalian telah melalaikannya? Telah menceritakan kepada kami Amr bin Zurarah berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdul Wahid bin Washil Abu Ubaidah Al-Haddad dari Uthman bin Abu Rawad, saudara Al-Aziz bin Abu Rawad. Ia berkata, aku mendengar Az-Zuhri berkata, aku pernah menemui Anas bin Malik di Damaskus, sementara saat itu ia sedang menangis.
Aku lalu bertanya, apa yang membuatmu menangis? Anas lalu menjawab, aku tidak pernah mengenal sesuatu pun di zaman Rasulullah SAW seperti apa yang aku temui sekarang selain masalah sholat. Sholat sekarang ini sudah dilalaikan. Bakar bin Khalaf berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bakar al-Barsani, telah mengabarkan kepada kami Utsman bin Abu Rawad dengan hadis seperti ini. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Hisham dari Qatadah dari Anas bin Malik berkata, Nabi SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian sholat bermunajat kepada Rabb-Nya, maka janganlah dia meludah ke sebelah kanannya, tetapi hendaklah ke sebelah kiri atau bawah kaki kirinya. Sa'id menyebutkan dari Qatadah, janganlah dia meludah ke arah depannya, tetapi ke sebelah kiri atau di bawah kedua kakinya. Syu'bah menyebutkan, janganlah ia meludah ke arah depan atau sebelah kanannya, tetapi hendaklah ke sebelah kiri atau di bawah kaki kirinya. Dan Humaid menyebutkan dari Anas dari Nabi SAW, janganlah ia meludah ke arah kiblat atau sebelah kanannya, tetapi hendaklah ke sebelah kiri atau di bawah kakinya.